Indonesia Emas 2045 dari Tanimbar di kawasan perbatasan. Lihat, menjemput Indonesia Emas 2045 dari kita di kawasan perbatasan. Saya bilang kita di posisi silang strategis di apik 2, pusat karbon dunia. Kemudian ada satu yang masih belum menjadi perhatian kita semua, bahwa kita ada di alur laut kepulauan Indonesia, jalur Alki. Ini sudah diputuskan di ANKOS di PBB. Apa yang dimaksudkan? Ini jalur kapal-kapal internasional seluruh dunia, jalur penerbangan internasional seluruh dunia. Kalau jalur internasional ini ada dolar yang lewat itu dari Perth, dari Sydney, dari New Zealand, terbang ke Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Chartes Hasbi Terangotuat di podcast Suara Unlesa. Untuk edisi kali ini saya sudah kehadiran satu narasumber yang luar biasa, tokoh kita, tokoh Tanimbar tentunya. Bersama saya sudah hadir Bapak Dharma Oratmangun. Pak Deo, terima kasih banyak selalu ketika datang ke Somlaki, menyempatkan waktu untuk kemudian mengunjungi Unlesa dan hadir di podcast Suara Unlesa, Pak. Dan ini kali kedua Pak Deo menjadi narasumber kami. Iya, terima kasih. Tentunya Unlesa ini kan laboratorium pendidikan dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya konsisten dengan statement itu. Dan saya berikan apresiasi tentunya buat Unlesa. Yang kedua, media informasi yang paling efektif antara lain adalah media podcast ini. Ini Unlesa ini dia selalu hadir, bahasa Tanimbar bilang lengan rufuk, satu langkah di depan gitu, untuk menghadirkan pola komunikasi informatika yang betul-betul kekinian dan sifatnya dia lebih terbuka, kemudian juga pemirsanya juga bisa mengikuti gestur dari host dan juga narasumber, karena gestur dia akan memengaruhi apa yang terekam oleh pemirsa tentunya, bahwa narasumber ini dia bicara tulus keseng. Dia menyampaikan pokok-pokok pikiran ini betul-betul keluar dari formulasi berpikir yang terukur dan tertanggung jawab, penuh pemartabatan atau tidak. Biar saja inilah kemampuan media-media baru, new media, yang menghadirkan pola komunikasi interaktif seperti ini. Kebetulan saya sedang menekuni pendidikan doktoral untuk bidang komunikasi politik dan diplomasi. Saya sedang menyoroti media-media baru ini. Begitu. Berarti akan menarik karena Pak Deo dengan berbagai latar belakang profesi dan juga pendidikan saat ini menjalani pendidikan S3, Pak ya? Iya, S3. Saya proposalnya sudah selesai. Di bidang apa, Pak? Komunikasi politik dan diplomasi. Jurusan itu yang saya ambil. Luar biasa, kelihatannya pas juga dengan kondisi Tanimbar ya, yang berada di desa. Pak Deo punya istilah posisi silang strategis, gitu. Jadi posisi silang strategis, maka dia juga sebagai apa, pintu masuk. Dia posisi silang strategis, kita ada di kawasan perbatasan sebagai serambi terdekat, serambi terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Serambi terdepan dengan Australia, New Zealand, ke kanan sana dengan Timor Leste, dan ini posisi silang strategis di kawasan Pasifik Selatan. Era baru, sekali lagi era baru dunia di abad baru ini Pasifik Selatan. Dan kita ada di lobi terdepan, serambi terdepan. Saya baru pancing sebentar aja, Pak Deo sudah mengulas, tapi tahan dulu Pak. Nanti ini kan dia host yang hebat gitu, segudang pengetahuan dari. Saya senang dapat host yang ini. Kalau di Jakarta ini host sekelas Deddy Corbuzier juga bisa berpikir juga tentang misalnya, atau ke Akbar Faisal. Iya,
ini ya saya salut buat host seperti ini, Bung Chartes ini. Ya, ya. Pak Deo, sekarang kesibukannya apa? Selain di Jakarta dulu nih, nanti kalau di Tanimbar itu sudah pasti nanti di bagian kedua. Kesibukan saya kan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tugasnya apa itu? Itu tugasnya kami diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona, jadi SK Menteri. Ya. Saya pun berkantor di Kementerian Hukum dan HAM di lantai 6, sebelah saya itu ya Wakil Menteri. Saya bersyukur bahwa saya diberikan kepercayaan secara nasional untuk mengurusi royalti musik seluruh pencipta lagu, pemusik dan penyanyi seluruh Indonesia dan karya cipta penyanyi pemusik dari seluruh dunia yang dimainkan di Indonesia. Saya mengurusi royaltinya dengan sistem yang terukur dan tertanggung jawab. Kemudian menyusun regulasi keputusan menteri tentang besaran royalti, besaran tarif dan lain sebagainya. Dan dalam 2 minggu ini saya sedang mengerjakan itu gitu. Saya datang ke Somblaki untuk tugas yang lain lagi dan saya segera harus kembali karena seminggu lagi ini saya harus menghadap ke Bu Dirjen dan juga Pak Menteri untuk konsep-konsep perubahan tarif, keputusan menteri, kemudian perubahan peraturan pemerintah, lain sebagainya tentang tarif royalti Indonesia dan lisensi permusikan gitu. Dan itu satu pekerjaan besar dan itu amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ini lembaga bantu negara. Nah, saya dipercaya memimpin itu. Di lain sisi, saya juga adalah di Dewan Pakar Partai Politik, di Partai Politik Golkar, di Partai Politik Golkar di level nasional, yang juga memberikan saran-saran, memberikan arahan-arahan, dan lain sebagainya, serta kajian-kajian tentang perspektif berbangsa, proses berbangsa, bernegara, apalagi dalam hal menyusun pemerintahan baru ini. Dan kita sisa menghitung hari, nanti di bulan Oktober nanti sudah punya presiden baru. Nanti dalam konteks ini saya akan bercerita banyak juga bagaimana kita menyelaraskan pola pembangunan nasional dengan pola pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Dalam perspektif tadi, dia ada di posisi silang strategis. Oleh karena itu, saya mendahulunya ini, saya menawarkan bagaimana kita menjemput Indonesia Emas 2045 dari Tanimbar di kawasan perbatasan. Harus selaras dengan apa yang akan dikerjakan oleh presiden yang akan datang. Belum lagi dengan proposal-proposal Indo-Pasifik yang diperjuangkan. Belum lagi dalam konteks Indonesia sebagai poros maritim dunia. Akang pun sadap di sini. Jadi kalau tugas Pak Deo di bidang yang di Kementerian Hukum dan HAM ini memang ada ini juga ada sinergitas juga dengan di daerah-daerah. Oh iya, di seluruh daerah kami sekarang ada 15 lembaga manajemen kolektif dan semua itu terhimpun dalam satu lembaga manajemen kolektif nasional. Kami mengurusi dari musik-musik pop, musik jazz, musik dangdut sampai musik tradisi. Gitu. Musik bukan saja sarana hiburan, dan ini tapi lembaga baru di satu bidang baru yang di Kemenkumham. Sejak 2014 itu perintah Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 89 di Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur tentang itu. Kemarin saya sebelum ke sini kami rapat koordinasi dengan Dirjen dan para direktur untuk juga kita sudah dalam tahap juga bagaimana menyusun beberapa materi untuk perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi saya lebih banyak di format regulasinya. Gitu, kami ada 10 komisioner di situ. Antara lain Marcel Siahaan, Dr. Bernard Nainggolan, ada Ike Nurjana, ada
Andre Hehanusa, ada John Maukar, ada Yesi Kurnia, ada Tito Sumarsono, Maki dari Ungu itu. Kami ada bersepuluh di sana dan diberikan tugas. Dewan pengawas itu ada Bung Enteng Tanamal, ada Pak Chandra Darusman, ada Tony Wenas yang di Direktur Utama Freeport itu. Jadi ini dari berbagai lini kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan, termasuk lagu-lagu yang dibawakan di YouTube, Spotify, platform-platform digital. Dan era baru, era disruption ini algoritmanya harus terbaca semua. Kita harus kontrol di hotel, restoran, karaoke, dan lain sebagainya, spa, lounge. Dari 14 komponen itu, saya mengambil inisiatif untuk mengembangkannya menjadi kurang lebih 34 atau 38 itu. Harus melalui perubahan peraturan menteri, SK, keputusan menteri. Oleh karena itu, saya menginisiatori untuk nanti melakukan rapat dengan PHRI, Asosiasi Mall se-Indonesia, dan lain sebagainya. Iya. Ini nggak gampang, bukan urus musik dalam konstitusi, tapi royalti, dan kita menghitung juga pertumbuhan perekonomian nasional. Ya, kebetulan ya saya juga di samping saya mengerjakan di bidang musik itu, saya juga pebisnis, pengusaha dalam konteks berhubungan dengan perangkat-perangkat IT, karena sekarang semua itu membacanya dengan algoritma. Ya, saya berkunjung ke China, berkunjung ke berbagai negara untuk juga ada kerjasama-kerjasama di bidang peningkatan fungsi controlling melalui platform-platform digital. Di situ saya berhubungan banyak dengan para pengusaha multinasional dan internasional. Dan saya melihat peluang-peluang juga untuk bagaimana kita tarik juga untuk pengembangan di daerah kawasan timur Indonesia, terkhusus di Maluku dan Tanimbar ini, gitu. Apa ya pertimbangan kementerian ya Pak Deo bisa berada di posisi itu ya? Apa karena memang latar belakang sebagai musisi yang juga memegang di lembaga? Oh iya, saya dulu 2 periode jadi ketua umum, 2 periode jadi sekjen Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia, 2 periode. Singkatannya apa itu Pak Dewi? Papri. Papri, ya. Papri. 1 periode jadi wakil sekjen, 2 periode jadi ketua umum. Kurang lebih 25 tahun aku ngurusin itu. Jadi karena memang itu jadi mempantas ya, pantas. Tapi bukan itu saja, tentunya saya juga karena berorganisasi dari KNPI sampai ketua di DPP KNPI, zaman Adi Aksa itu saya ketua. Kemudian mungkin pengalaman berorganisasi, saya juga pimpinan Ormas besar ya, saya wakil ketua umum dari Ormas Kosgoro 1957, kemudian juga saya pimpinan harian menjadi ketua di parpol besar juga, mohon maaf ya, di Partai Golkar, saya ketua sekarang di Dewan Pakar, saya sudah jadi pengurus di partai besar di level nasional itu sudah sejak zaman Bung Akbar Tanjung. Terus waktu Pak JK saya juga pengurus, Abu Rizal Bakril, saya juga ketua, Agung Laksono, saya ketua, Novanto, saya jadi DPR, kemudian saya di DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Komisi A, Penasehat Fraksi, kemudian juga di kepengurusan Erlangga Hartarto, saya menjadi ketua, kemudian juga sekarang menjadi Dewan Pakar, mungkin. Tapi yang pasti saya juga bersekolah. Gitu, saya administrasi pemerintahan, S1-nya, S2-nya administrasi pemerintahan daerah, dan sekarang sedang mengikuti pendidikan doktoral. Ya 2-3 bulan, 4 bulan ke depan mudah-mudahan saya sudah bisa diwisuda. Ujian dulu baru wisuda dong. Tapi proposalnya sudah selesai, udah bab 4 udah selesai, udah lulus, kolokium juga udah selesai semua. Jadi saya senang sekali sebagai pelaku bisnis, sebagai seniman budayawan, juga saya punya kegiatan-kegiatan perpolitikan. Saya masih sempat juga belajar untuk mengambil pendidikan doktoral. Nah, saya juga mengikuti pendidikan kepemimpinan, gitu. Saya ikut Lemhanas, nggak gampang, dan itu saya ikut yang pendidikan reguler 9 bulan. Saya seangkatan dengan Pak Jenderal Muldoko,
seangkatan dengan Jenderal Gatot Nurmantio. Mantan Panglima, ya. Kami bersahabat dan kami mendiskusikan banyak hal, termasuk agenda-agenda proxy war yang sekarang ini kita kaji itu tahun 2007 malah. 2007 saya sudah Lemhanas. Ya. Kita udah punya kajian-kajian tentang agenda-agenda proxy dan terbukti sekarang. Jadi kalau nanti kita bicara soal proposal Indonesia untuk Indo-Pasifik, ya saya memahaminya. Siap. Gitu. Lalu Pak Deo, kenapa memilih ambil S3-nya bidang itu tadi ya? Komunikasi politik dan diplomasi. Apa pertimbangannya? Pertimbangan utamanya itu bahwa memang era baru ini eranya komunikasi. Ada satu teori, siapa yang menguasai informasi dan komunikasi, dia kuasai dunia. Gitu. Apalagi dengan kemajuan revolusi teknologi yang begitu pesat dan menghadirkan media-media baru, new media. Ya kan, misalnya sekarang mudah banget orang ketik aja dalam satu genggaman ini, orang ketik berita apa aja, WAG itu hitungan detik jalan. Orang membaca informasi dalam budaya baru, budaya layar ini, dalam satu layar sekecil ini dan dalam jarak yang tidak sampai 1 meter, ada penetrasi informasi yang begitu cepat, pesat, hitungannya detik. Coba bayangkan, baca satu media sosial, tangan ngeklik yang lain, sudah hitungan detik, sudah ada pesan WAG, tekan begini, sudah ada iklan masuk, dapat berita masuk lagi, wah ada SMS, begitu SMS selesai, baca lagi berita hoax. Kalau tidak ada serapan yang betul-betul memfilter, menjaring ini, kita jadi makhluk-makhluk yang terombang-ambing hanya dengan arus informasi yang hitungannya dalam detik per detik. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan ini, komunikasi, politik, dan diplomasi. Karena saya menyenangi kegiatan perpolitikan dalam format diplomasi tadi. Juga ya, pekerjaan dan sebagainya. Iya, latar belakang pekerjaan. Dan juga saya juga punya cita-cita besar untuk melihat kawasan strategis di kawasan perbatasan. Kalau tidak punya kemampuan diplomasi yang terukur dan tertanggung jawab, tidak mampu melihat masa depan Indonesia ini dalam konteks Indo-Pasifik, tidak mampu melihat kawasan regional Pasifik Selatan ini, tidak mampu memformulasikannya dan mengomunikasikannya, waduh, kita akan tertinggal. Dan suku-suku lain, bangsa-bangsa lain, kabupaten lain akan bergerak maju dan kita tertinggal. Siap. Kita harus keluar dari miskin ekstrim ini. Siap. Nggak boleh. Tahan dulu Pak, sebelum sampai. Oh iya. Gitu. Iya. Pak Dharma selalu mengatakan bahwa Tanimbar berada di posisi silang strategis. Iya. Ya. Pak Dharma, sekarang agenda di Tanimbar apa aja nih? Ya, terima kasih Bung Chartes. Iya. Nanti saya akan menjawab soal posisi silang strategis itu ya. Itu yang akan saya bawakan dalam komunikasi kita ini. Saya sekarang sedang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pertama, rumah saya kan di sini. Ya. Kedua, KTP saya juga Tanimbar, di Somlaki, di Jalan Walter Mongin sini. NPWP saya pun sudah sejak 15 tahun lalu itu NPWP alamat ke Warbotan. Jadi saya kerja di Jakarta, bayar pajak di sini gitu. Jadi pertama ya saya pulang kampung gitu. Yang kedua, saya sedang mendapatkan surat tugas karena saya sedang ikut dalam proses kontestasi kepala daerah untuk pilkada yang nanti berlangsung 29 November nanti ya, 29 November di KKT sini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan saya mendaftar di beberapa partai.
selain di Partai Golkar yang sekarang sudah masuk tahapan survei yang kedua untuk penguatan pasangan bakal calonnya, itu di internal Golkar, dan saya pun melakukan komunikasi politik dengan Partai PDI Perjuangan, kemudian dengan Partai Nasdem, dan juga dengan sahabat-sahabat dari Partai Gerindra. Partai yang lain saya belum sempat untuk karena mereka pun juga sudah melakukan konsolidasi, tapi komunikasi politik saya dengan semua partai tentunya saya akan bangun komunikasi yang baik. Nah, terkhusus untuk Partai Golkar sedang ada survei juga, yang kedua sekarang. Survei kedua, Pak ya? Survei kedua. Berarti survei pertama hasilnya sudah keluar, Pak? Sudah. Ini Pak survei Deo di posisi... Survei pertama ini tanggal 20 sampai 30 Mei 2024. Kebetulan hasil survei di seluruh kecamatan. KKT. 10 kecamatan ya? Iya. Dengan responden 400 lebih. Dan sudah ada simulasi bakal calon, semuanya juga sudah ada. Dan dari tingkat elektabilitas, ya kebetulan saya mendapatkan peringkat tertinggi. Peringkat tertinggi. Dan berapa orang yang disurvei, Pak? Dari 14 atau 12 itu. Jadi dari 12 itu saya paling tinggi. Kalau nanti 10 calon, saya juga paling tinggi. Sampai ke 6 calon, 8 calon, 6 calon, sampai ke 4 calon, sampai simulasi sampai 3 calon. Ya tidak aneh ya, tapi saya harus sampaikan bahwa dari hasil survei ini survei resmi dari Golkar, Sinergi Data Indonesia dari LSI kemudian ke SDI, dan hasil survei itu saya tertinggi. Beda cukup jauh, beda hampir 12 digit dengan kandidat yang lain. Tidak elok lah kita menyebutkan. Jadi kira-kira dari hasil survei ini, yang survei pertama ini, dari hasilnya ini kemudian saya akan membuat Pak Deo untuk kemudian memastikan maju ini. Pasti maju. Pasti maju. Pasti maju. Kalau hasil surveinya sejak awal ya, kalau surveinya nggak bagus ya kita politisi dan kita juga kalau ada yang lebih baik ya tentunya kita. Tapi dari hasil ini kan hasil objektif dengan kajian akademik yang baik dan terukur, dan saya mendengar di parpol lain pun hasil surveinya sama gitu, saya di atas gitu. Bapak ini tanya-tanya itu, tapi kebetulan datanya ada kan, supaya kita juga menyampaikan informasi yang bukan hoax. Nah, saya kebetulan di screenshot dikirim ke saya, ada dalam rangka pencitraan itu menyebutkan survei ini, tapi tidak pernah ada yang menyampaikan ini loh surveinya. Gitu. Hasil surveinya ada, lembaga penelitinya ada, jelas Sinergi Data Indonesia, dan saya juga sudah diberikan resmi oleh Partai Golkar, silakan menyampaikan ini ke publik. Oke, saya sampaikan apa adanya. Jadi Pak Deo dari sisi elektabilitas, Pak Deo popularitas, akseptabilitas, kemudian sampai ke elektabilitas, semuanya tertinggi gitu. Begitu kondisinya, kan kita ngomong apa adanya dengan data yang ada. Begitu. Jadi juga ini forum informatif yang memang bukan hoax gitu. Gitu kan? Jadi sekali lagi saya sampaikan. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil jurusan komunikasi politik dan diplomasi. Saya bercita-cita untuk menjadi kepala daerah, sekaligus harus membuat lompatan-lompatan besar, big. Harus juga membuat lompatan-lompatan katak atau yang disebut leapfrog. Dia lompat kokoh. Nggak bisa rutinitas saja membangun daerah ini, hanya berharap APBD saja. Udah begitu dak yang harus cerdas, harus punya format komunikasi yang terukur, kemudian juga punya networking yang baik, kenal kepada para petinggi di Republik ini. Kita punya hubungan-hubungan yang juga bukan hubungan formalistik, tapi juga hubungan personality yang baik dan terukur dengan petinggi-petinggi sampai ke presiden.
Lalu juga harus mampu membuka ruang untuk menarik investasi. Kalau enggak, aduh. Saya punya data loh. Data di sini, ini data, jadi bukan ngarang-ngarang. Data di sini itu, ini halaman kesikan ini. Alasan memilih calon bupati. 32% itu alasannya mereka ingin, rakyat KKT ingin untuk bupati akan datang itu mampu mengatasi masalah ekonomi. Hal itu dikaitkan dengan isu besar. Apa yang menjadi permasalahan besar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 65,67% menyatakan bahwa harga-harga mahal. Bagaimana kita harga sudah mahal, daya beli masyarakat tidak ada, itu karena uang tidak berputar. Jadi dikaitkan lagi dengan apa? Masalah yang paling besar adalah korupsi yang merajalela. Ini fakta, korupsi. Oh iya, ternyata faktanya 22 ASN kita terpenjara. Ada yang jadi tersangka, lain sebagainya, macam-macam. Ini fakta loh, saya nggak bicara hoax itu. Ini fakta per hari ini. Bagaimana mungkin? Jadi kita sudah mengalami tahapan legislatif. Sudah terpilih para calon legislator kita. Mudah-mudahan legislatif yang akan datang itu mampu untuk berkoordinasi betul, lakukan pengawasan yang baik dan benar. Supaya tidak terjadi lagi angka korupsi yang merajalela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini data loh. Siap. Saya bicara data. Pak Dewo sudah sih musik, ya saya tanya ini aja pendapat Pak Dewo aja. Iya. Ini pileg sudah selesai, Iya. Hasilnya kita sudah tahu. Pak Dewo juga mungkin sudah mengetahui dari yang terpilih ini. Menurut Pak Dewo bagaimana? Saya juga sudah wawancara beberapa tokoh termasuk Pak Bito juga. Iya. Tentang hasil pileg kemarin dengan yang terpilih ini, ya kita harus menerima dan harus akui bahwa inilah pilihan terbaik dari rakyat. Rakyat sudah pilih. Jadi kita berdoa dan kita mendorong para wakil rakyat kita, karena rakyat sudah memberikan kepercayaan untuk nanti dilantik menjadi para legislator. Ingat, sekali lagi, ingat apa yang diamanatkan oleh Pancasila, sumber dari segala sumber hukum kita, weltanschauung kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita berdoa, kita dukung yang sudah terpilih ini supaya mereka itu berhikmat dan bijaksana. Itu. Kalau penuh hikmat dan bijaksana, tugas budgeternya akan baik, tugas pengawasannya akan baik, kemudian tugas untuk membuat perda-perda itu akan baik. Begitu. Iya, sebab memang anggota DPRD yang terpilih kan memang nanti akan menjadi mitra pemerintah daerah, lebih khusus kepala daerah yang baru terpilih nanti. Iya. Iya. Nah, saya masuk dalam kontestasi pilkada, pemilihan kepala daerah. Saya akan betul-betul berkoordinasi dengan DPRD, legislatif ini. Dan dalam filosofi kepemimpinan saya, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang otonomi daerah, bahwa pelaksanaan otonomi daerah dilandaskan pada kearifan lokal. Oleh karena itu, filosofi pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus beraraskan pada semangat Duan Lolat. Ya. Duannya itu siapa? Duannya itu adalah rakyat.
Karena rakyat yang punya kedaulatan. Karena Duan itu rakyat, konstitusi sudah mengatur. Duan ini punya perwakilan yang saya sebut Duan-Duan Dawan di DPRD itu. Mereka itu harus berhikmat dan bijaksana. Sedangkan bupati dan jajaran, OPD-nya serta jajaran eksekutifnya adalah lolat yang bekerja untuk kepentingan Duan-Duan besar itu adalah rakyat. Harus pegang filosofi itu supaya kita kembalikan kedaulatan rakyat itu dengan pengabdian yang terukur dan tertanggung jawab. Begitu. Tapi bagaimana Pak? Bagaimana menerjemahkan tadi prinsip atau asas atau aras yang tadi Pak Dewa maksud Duan Lolat itu ke dalam 3 aspek ya, pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah? Sangat mudah. Sangat mudah kalau para Duan Dawan dan bupati terpilih ini betul-betul menghayati hukum Duan Lolat itu dengan betul-betul penuh kasih sayang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani rakyat, bukan melayani bupati atau melayani DPRD. Keliru itu. Itu salah itu. Kita harus melayani rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Kedaulatan bukan di tangan bupati kah, DPRD kah. Itu hanya dititipkan saja. Rakyat menitipkan, hei kau calon bupati, kau tolong pimpin kami 5 tahun ya. Hei kau calon wakil rakyat, kami titip ya, tolong wakili kami 5 tahun. Itu, kalau filosofi itu dimaknai, dijiwai betul-betul, aduh kerja ini paling enak. Karena pasti dimuliakan Tuhan. Ya. Saya tidak sok religius, tapi filosofi ini harus ada. Ini yang saya bilang tadi, gestur ya. Para pemirsa, nilailah siapapun yang berbicara dengan ketulusan. Supaya kalau dia bicara tidak tulus, biar nanti Tuhan yang leluhur yang akan lihat. Betul. Ya. Inilah ketulusan saya. Setelah saya membaca hasil survei, saya juga membuat visi misi, program lain sebagainya. Saya berketetapan hati, saya mau ikut kontestasi dengan baik. Saya tidak bikin transaksional dengan pihak manapun. Dengan pihak parpol atau siapapun, tidak. Saya bikin transaksi, saya bikin perjanjian dengan rakyat. Karena rakyat ketika dia memilih itu hati dia kasih. Semoga seluruh yang baik ini ya berkenan di mata rakyat dan di mata Tuhan. Gitu. Oleh karena itu program-programnya harus betul-betul membumi dan betul-betul visioner. Tadi misalnya, kenapa pada oh iya saya belajar komunikasi politik dan diplomasi? Karena saya tahu posisi silang strategis. Posisi silang strategis yang saya maksudkan itu apa? Pertama, kita ini letak geografisnya tuh ada di samping betul perbatasan negara. Ada di zona ekonomi eksklusif. Kemudian kita diapit oleh 2 lautan besar. Laut Banda dan Laut Arafura. Ini 2 laut yang dia merupakan fishing ground terbesar di Indonesia. Tempat penangkapan ikan, biota-biota laut paling hebat di Indonesia, bahkan di dunia. Dia dilalui oleh, dia pusat laluinya tuna-tuna sedunia, ikan-ikan tuna sedunia, plankton-plankton sedunia. Ada di sekitar Laut Banda dan Laut Arafura. Kita menyimpan sumber daya alam. Ada blok Masela, ada blok Selaru, ada blok British Petroleum, ada Sinox pernah datang di sini. Coba bayangkan satu blok Masela aja udah goncang dunia dengan investasi 326 triliun. Belum blok Selaru, lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan ekstrim. Stunting yang tinggi, mohon maaf, di Pulau Selaru. Yeah. Satu
anomali tersendiri. Apa yang kita buat ini? Mau masuk Blok Masela, belum ada BLK yang terukur dan tertanggung jawab. Bagaimana orang mau bekerja di Blok Masela kalau tidak ada asesmen yang baik, belum bersertifikat, dan lain sebagainya. Jadi satpam yang bersertifikat, jadi ahli las yang bersertifikat. Kita mau jadi pemasok logistik, harus bersertifikat. Mau kasih makan minum untuk puluhan ribu tenaga kerja ini bagaimana? Dan macam-macam. Lah kalau tidak ada penyiapan ke sana, pasti terjadi agoda proksi. Pasti, dan gejala itu sudah ada. Itu yang saya bilang tadi, ketika saya belajar di Lemhanas tahun 2007, kita sudah mendiskusikan ini dengan Pak Muldoko. Kebetulan dia jadi KSP, dia jadi Panglima TNI, ada Gatot Nurmantio, ada tokoh-tokoh, ada Alex Retraubun di situ, yang akhirnya jadi wakil menteri. Kami seangkatan semua. Saya dalam rangka itu saya menata diri dan saya belajar sampai saat ini pun saya masih belajar. Jadi tadi Pak Deo mengatakan soal potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya kelautan di Tanimbar ya sebagai posisi silang strategis, dan kemudian juga menguraikan soal kondisi realitas masyarakat Tanimbar dari sisi sosial kemasyarakatan yang memang sangat bisa dibilang cukup parah ya. Nah ini bagaimana Pak Deo membawa ini dalam visi dan misi atau konsep pembangunan Pak Deo untuk pilkada ini? Kita harus lihat pemerintahan baru ini orientasinya kemana. Setelah saya baca visi misi Pak Presiden, selaras. Kebetulan kan kami Partai Golkar kan berkoalisi dengan Gerindra dan menjadi koalisi utama untuk koalisi Indonesia Maju. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo pemerintah ke depan itu, dan itu menjadi proposal dari Partai Golkar saat itu. Saya ingat waktu itu masih kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri, ketua timnya itu Pak Theo Sambowaga, dan saya ada di dalam kepanitiaan itu untuk menyusun Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Dan itu menjadi pokok proposal dari Pak Presiden Prabowo. Oleh karena itu saya menyusun visi misi saya langsung mengangkat tema menjemput Indonesia Emas 2045. Supaya apa? Supaya sama dengan apa yang mau dikerjakan oleh pemerintahan baru. Jangan bikin proposal baru. Iya kan? Dengan menjemput Indonesia Emas 2045 dari Tanimbar di kawasan perbatasan. Lihat. Menjemput Indonesia Emas 2045 dari kita di kawasan perbatasan. Saya bilang kita di posisi silang strategis di APID 2, tadi pusat plankton dunia. Kemudian ada satu yang masih belum jadi perhatian kita semua, bahwa kita ada di alur laut kepulauan Indonesia, jalur ALKI. Ini sudah diputuskan di ANKOS, di PBB. Apa yang dimaksudkan? Ini jalur kapal-kapal internasional seluruh dunia. Jalur penerbangan internasional seluruh dunia. Kalau jalur internasional ini ada dolar yang lewat itu dari Perth, dari Sydney, dari New Zealand, terbang ke Jepang, terbang ke Cina, terbang ke mana. Kita tarik dolar itu turun ke sini, dia beredar dong di Indonesia, jangan lewat di atas saja. Ya itu lapangan terbang. Harus ditingkatkan lapangan terbang internasional. Di Lorulung itu lapangan terbang Matilda Batayeri Antufu itu. Saat ini menjadi concern Pak Deo juga gitu. Iya, karena memang memperjuangkan lapangan terbang itu waktu itu ayah saya bupati, saya ini yang pergi bicara dengan Pak Agung Gumelar saat itu Menteri Perhubungan. Dan izinnya itu untuk 2.400 atau 2.600 meter supaya pesawat badan lebar itu Boeing itu bisa sampai. Ini yang dimaksudkan
tarik dolar itu turun dan beredar. Caranya adalah apa? Ini pertumbuhan ekonomi kan dia akan hidup. Ada angkatan kerja sampai 30 ribuan dengan pendatangnya 30 ribu kali 4 berarti 120 ribu pendatang yang akan ada. Penduduk kita 130 atau 140 ribuan berimbang. Belum lagi di mana ada gula di situ ada semut. Ya kan? Itu satu dari alki tadi. Belum alur laut kepulauan. Kapal-kapal asing ini melewati jalur ini. Ada yang lewat di atas Fordata sana, ada yang lewat di dekat Selaru sini, dekat Bapak punya pulau itu. Masa kita tidak bikin docking besar di sini? Supaya kapal-kapal yang lewat itu sehingga kalau dockingnya di sini kapal-kapal penangkap ikan, penciptaan lapangan kerja. Bisa. Kepala daerah harus cerdas untuk membuat proposal itu. Jadi datang ke Pak sangat siap. Sangat siap, ini bukan bicara. Ini sangat siap, daerah lain kita udah dorong. Sebab Pak Deo, mohon maaf, artinya banyak yang bisa punya kemampuan luar biasa untuk menjelaskan dan meyakinkan. Tapi juga dari sisi mengeksekusi juga memang nanti dulu ini. Jadi ya itulah kalau tidak punya network. Saya udah bicara dengan saya punya kawan-kawan yang bikin, dorong sudah masuk di Batam sana bikin apa namanya, docking besar itu mau bikin di Belitung situ juga. Saya punya teman punya anak, dorang ada di Gresik sana juga mau siap untuk bikin. Kebetulan kan duta besar di sana kan orang Tanimbar, Abang Kadung kita. Tapi bukan itu semata. Tapi kan kita punya networking. Untuk harus bikin karena ada alur alki ini. Masa sih kita tangkap ikan di Arafura dan Laut Banda yang ada di mengapit 2 pulau kita, tapi pelabuhan ekspornya nggak dari kita. Ya kan kita bisa terbangkan tuna kita dari sini langsung ekspor ke Jepang, ekspor ke China. Ya harus mampu bicara itu dengan pemerintah pusat. Tapi kalau mau pergi, mau bicara ngomong begini, bahasa Inggris saja pelo-pelo, bagaimana? Iya kan? Jangankan itu, kemampuan untuk membuka networking itu nggak ada. Nggak punya teman pengusaha yang di sana. Mesti cari orang sana dulu, cari sini. Belum lagi calo-calo. Tapi Pak Deo, itu hal yang tadi Pak Deo bilang itu luar biasa sekali. Tapi ini kan untuk mengeksekusi semua itu kan juga butuh anggaran. Nah, kita punya APBD ini kan sangat kecil. Bikin B2B, bikin B2G, saya sudah bikin di kabupaten lain. Iya kan? Berarti B2B, business to business, business to government. Bikin sektor swasta harus hidup. Itu yang saya maksudkan leapfrog. Lompatan. Berarti Pak Dewa nanti tidak begitu mengharapkan APBD ini ya? APBD harus ada. Ya kan, DAU dan DAK-nya itu bagi bagus-bagus, jangan kasih ke kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu kalau dia punya peralatan yang mumpuni, tidak koruptif, tidak lipat sana lipat sini untuk bayar pajak, tidak bayar galian C dan lain sebagainya. Karena kasihan Pak Dewa, kan APBD ini kita sudah kecil, kemudian kalau dirampok lagi kepala daerah, bagaimana mau bangun yang banyak-banyak tadi? Nah itu, saya ini aksentuasi saya begini, bukan marah-marah ya. Tapi maksud saya begitu. Perilaku koruptif sudah tidak boleh ada lagi. Karena hasil survei bilang di sini, rakyat kita punya isu paling besar. Rakyat Tanimbar itu sudah paling geram dan sudah paling marah terhadap perilaku korupsi. Dan itu poin kedua atau ketiga dari hasil. Poin ketiga. Poin ketiga. Poin pertama itu adalah mereka menginginkan bupati kepala daerah yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Yang kedua itu perilaku koruptif. Dan yang ketiga itu daya beli. Yang kedua itu daya beli masyarakat harus ditingkatkan. Baru yang ketiga tadi, masyarakat tidak menginginkan kepala daerah yang perilaku korupsi. Ini hasil survei dari Sinergi Data Indonesia.
Bayangkan 65,67% rakyat Tanimbar itu bilang harga terlalu mahal. Lalu 40% bilang itu kita sudah tidak mau pemimpin yang korupsi. Yang berikutnya aparatur sipil negara yang melayani. Jadi pegawai-pegawai negeri apa itu untuk melayani rakyat. Tapi bagaimana mau melayani kalau hak-hak mereka sing dapat? Guru-guru punya TKD, guru-guru punya segala macam, sing dapat. Kepala dinas dorang punya anggaran-anggaran ini katanya dipotong, ternyata SPPD fiktif. Ini kan data. Jadi bagaimana mau pelayanan publik terjadi? Aduh kasihan. Tapi kalau saya terpilih jadi kepala daerah, nah itu konsepnya Pak Deo untuk tutup buku. Tutup buku itu sing boleh kasih salah like, duduk sembayang lah ketong kerjasama gandeng tangan, tidak angkat kepala dinas karena satu kampung kah, angkat kepala dinas karena kesamaan agama kah, suseng boleh. Tapi harus berdasarkan kompetensi, berdayakan itu baperjakat supaya tim yang menilai, bupati tinggal memutuskan. Bukan bupati sudah putuskan baru bilang kamu atur ini. Salah. Tidak boleh. Dan mesti pimpinan apa SKPD atau PD yang tadi yang mampu menerjemahkan yang Pak Deo bilang lompatan-lompatan besar tadi. Karena kalau kepala daerah sudah berjalan kencang terus pimpinan masih di belakang, bagaimana ini? Apa yang Pak Deo bilang ini hanya sekedar angan-angan saja. Saya meyakini pasti bisa. Karena orang Tanimbar orang-orang pintar. Orang-orang Tanimbar punya kemampuan adaptif. Yang harus dikerjakan adalah cuci hati. Cuci diri. Stop dengan yang lama-lama, lalu ketong angka hati, lalu mari ketong kerja. Bikin yang baik buat rakyat saja. Pasti Tuhan kasih rezeki. Pasti rakyat senang. Kalau rakyat dong sudah hasil bisa jual, dorang angkosil dong pi bawa jagung for sale. Tapi bukan baru bikin kebijakan mari kas beta dulu. Seng boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nah, paradigma ini harus kita rubah. Tapi saya bilang, saya yakin ini sangat mudah. Sangat mudah karena apa? Kembalikan jati diri orang Tanimbar itu. Orang Tanimbar orang yang berakhlak, bermartabat kok. Punya budaya bagus kayak Bapak ini, gagah sekali, baju tenun ikat merah menyala. Nah itu Pak, saya memang terus terang ya, saya memang sengaja memakai ini kemeja yang ada kombinasi tenun dan warna merah. Karena memang tamu saya yang saya undang ini juga saya melihat sepertinya Partai Merah juga sudah merapat ini. Oh, merah menyala ini semangat. Oh begitu Pak ya. Yang kedua memang saya sedang melakukan sosialisasi tadi bersama dengan Partai PDI Perjuangan. Saya dari Partai Golkar. Nanti saya pasti mengajak partai-partai lain lagi. Saya sudah bicara dengan sahabat-sahabat di Nasdem. Kalau Nasdem ada masalah, mungkin orang bisa lihat saya. Jadi Bapak juga pakai baju biru juga mungkin karena ya ini warna itu kan ekspresif, tapi yang paling penting dari hati kita merah putih untuk Tanimbar ini. Begitu, Bapak giring tapi kita kasih balai lagi. Tapi Pak ini masih belum tuntas ini Pak. Pak Deo kan beberapa waktu ini kan memang ada sementara turun ke ini nih dan dengan Partai Merah ini, makanya kan kita masih penasaran. Iya, memang ada surat tugas saya dari Pak Prananda, anaknya Bu Megawati, selaku ketua di DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani bersama Sekjen Bung Hasto. Saya juga udah ketemu Pak Hasto, gitu, untuk menugaskan kami para kandidat, antara lain saya, untuk melakukan sosialisasi bersama-sama dengan semua pengurus cabang dan ranting di seluruh kabupaten. Dari PDI Perjuangan. Iya. Jadi saya bersama kawan-kawan tim relawan Dharma Oratmangun
kita melakukan komunikasi berdialog dengan santun dan baik dan diterima gitu. Dari Larat sana nanti kita atur waktu ke Fordata juga, syukur-syukur nanti bisa sampai Molomaru pada saatnya ya, karena memang ke sana juga mesti cari waktu yang pas supaya ombak gelombang itu kita bisa terjang gitu. Kita naikkan ke Selaru juga, kami sudah ke Kormomoli, Nirun Mas, kita akan juga atur ke Sera dan juga Warlabobar sana. Untuk di Bertamrian sekarang sedang ada muspas-pas, jadi kita belum ke sana dulu, nanti setelah kegiatan-kegiatan baru kita akan karena itu surat tugas dari. Jadi ini surat tugasnya untuk Pak Deo saja atau di saya dengar kandidat lain juga, karena saya lihat kandidat lain juga mendapatkan kesempatan, tapi mungkin mereka masih masih jadi sibuk. belum ya untuk yang lain. Pak Bormasa dan adik Boy mereka sedang sibuk juga di Jakarta untuk mungkin berkomunikasi lain sebagainya, atau ada tugas-tugas lain ya. Tapi intinya bahwa saya melaksanakan tugas ini dengan sukacita dan juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi rencana berapa lama ini Pak keliling-keliling ini? 1 mingguan ini sudah hampir 1 minggu. Saya ditemani dari tim relawan Dharma Orat Mangun dan Bung Francisco Serangkore mereka dan Nus Romrome. Nanti kalau Pak Kartes ada waktu, kalau berkesempatan juga ya kita bisa jalan kemana dalam tugas yang lain gitu. Tapi intinya bahwa komunikasi yang baik dengan masyarakat itu harus dilandasi dengan hati yang bersih. Saya tidak bilang hati saya paling bersih, tapi saya membersihkan hati saya untuk datang ke rakyat gitu. Jadi nanti setelah ini mau kemana nih Pak? Kalau kemarin kan baru ke besok saya sedang mengatur untuk ke Selaru. Ke Selaru, ke semua desa di sana Pak, keliling atau? Enggak, saya dengar tadi baru kita lakukan koordinasi, nanti mungkin di Kandar atau di mana gitu. Nanti pengurus-pengurus ranting lain sebagainya itu akan berkumpul untuk kita berdialog. Jadi selain melaksanakan penugasan Partai PD Perjuangan untuk mensosialisasikan diri, tapi sepertinya sekaligus juga ini satu kali langsung jalan ini untuk menyerap aspirasi atau melihat juga persoalan masyarakat juga ini. Iya. Kalau ke Selaru kan saya sudah sering, saya pernah ke tempat Bapak juga di Lingat sana dan sudah lihat pulau itu. Jadi ya tentunya sebagai salah satu bakal calon ya saya harus rajin-rajin mendengar supaya ketika diberikan kepercayaan itu langsung action, jangan penyesuaian lagi gitu. Dan saya kebetulan sekali sudah dari bulan-bulan kemarin itu di rumah saya itu agenda-agenda catatan harian dari ayah kandung saya, Bapak Dr. S.C. Orat Mangun, yang merupakan bupati pertama serta pendiri Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Beliau wariskan catatan-catatan dengan tulisan tangan beliau, bahkan agenda catatan hariannya dari hari ke hari. Orang dulu mereka menulis jam ke jam, dia bertemu siapa, apa yang diputuskan. Jadi saya coba menyerap formulasi kepemimpinan dan cara mengambil keputusan dengan menyeimbangkan berbagai masukan, lalu ini keputusannya. Saya bersyukur sekali misalnya pengangkatan kepala dinas ini saya baca gitu, terus pertimbangan ini ada pertimbangan ini sehingga di situ tulis Papi ambil keputusan ini, yang ini akan diberikan kesempatan ini. Aduh, indah sekali pola kepemimpinan yang mengayomi, juga memberikan ruang untuk para ASN ini berkompetisi secara baik, bukan cari muka. Gitu. Lalu saya lihat ada catatan-catatan situ. Oh, ada ini honorer guru-guru segera saya panggil bidang keuangan segera luncurkan. Oh iya, beliau catat waktu itu kan APBD masih urus sampai ke MBD sana, baru berapa ratus miliar saja itu, tapi bisa menyeluruh dan uang berputar di masyarakat.
Saya akan mencontoh kepemimpinan yang baik dari ayah saya. Begitu. Siap. Iya. Baik Pak Deo, kembali ke soal mengurus daerah, ya, apalagi di posisi silang strategis yang tadi Pak Deo sudah katakan potensi sumber dayanya melimpah, tapi kondisi realitasnya seperti ini, ya, dengan tadi persoalan-persoalan yang Pak Dharma juga tahu persis, ya, tadi sudah menguraikan itu. Nah, kemampuan APBD kita juga tidak begitu besar untuk bisa mengcover seluruh persoalan-persoalan tadi dari sisi pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu bagaimana supaya kemudian APBD dia tetap bisa dipergunakan sesuai porsinya untuk membangun aspek-aspek yang tadi, tapi di sisi lain juga melakukan lompatan-lompatan besar yang tadi Pak Deo sampaikan. Pertama, pola koordinasi. Ya. Pola koordinasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia dari aparatur sipil negaranya, lalu dikerahkan betul-betul dan diarahkan untuk programnya tuh tepat guna dan tepat sasaran dengan skala prioritas yang mana. Tahun pertama prioritas yang mana, tahun kedua prioritas mana, sampai 5 tahunan itu. Yang ketiga, harus punya kemampuan melakukan lobbying. Komunikasi dengan para pengambil kebijakan di level nasional maupun level provinsi. Oleh karena itu, jejaring komunikasi itu harus dipunyai. Kalau ke Jakarta ketemu menteri, betul-betul datang di menteri dan harus kenal dan harus. Kebetulan saya cukup lama di Jakarta, saya pimpinan parpol dan lain sebagainya, sehingga juga punya networking dengan para petinggi. Sampai ke presiden terpilih, gitu. Ya. Yang kedua, harus punya kecerdasan, sekali lagi kecerdasan, untuk membuat kegiatan-kegiatan atau proposal-proposal yang berskala nasional maupun internasional. Tarik kegiatan itu buat di sini, gitu. Bagaimana tariknya ini, Pak Nanti? Kita pernah, saya ini sama abang saya pernah membantu Pak Sinyo Sarunda yang di Sulawesi Utara membuat World Ocean Conference. Konferensi berskala dunia untuk kemaritiman. Hasilnya Bunaken dan di sana dijadikan pusat kegiatan kelautan untuk bibir Pasifik. Apa yang terjadi? Ada kegiatan ASEAN di situ, ada kegiatan ini di situ. Presiden dalam 1 tahun bisa 4 kali ke sana. Waktu ke sana ya infrastrukturnya dibangun, dan segala macam. Kemudahan-kemudahan imigrasi dan lain sebagainya, networking terbangun. Dan itu daerah kepulauan juga sama juga dengan di sini, ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Saya waktu di DPRD provinsi, saya sudah bicara dengan Pak Asegaf waktu itu mau bikin kegiatan Asia Pasifik untuk negara-negara kelautan. Oh, itu belum jalan. Kenapa kita tidak buat di Somlaki? Dengan tidak mengharap APBD saja, tapi iya, dengan demikian kan luncuran APBN-nya dia berjalan. Badan-badan internasional pun akan ikut. Saya kemarin sebelum datang sini, putri saya baru menyelesaikan S2-nya di Columbia University di New York. Saya tidak malu-malu untuk bilang ke putri saya, Melody Lempitenan Batarwawan, Melody tolong brief papa dong, tolong ajarin papa tentang ilmu yang kamu punyai tentang green energy. Iya Pak, misalnya hutan Yamdena itu, udah berapa besaran ozon yang bagaimana caranya untuk dipulihkan kembali. Blok Masela itu akan ada pencemaran begini-begini, masuk ke badan internasional untuk minta bantuan-bantuan. Itu bisa Pak. Anak-anak kita udah ngajarin kita. Dan itu bagus, positif. Itu buah dari, saya sekolahkan anak saya di Amerika, dia dapat S2 tentang kebijakan publik di bidang green energy, dan dia malah memberikan ide-ide kepada ayahnya. Nah, yang seperti ini kita coba lakukan, kita coba lihat gitu. Itu yang tadi saya bilang di Unlesa misalnya, kita buat bantuan pemerintah maupun sektor swasta
bikin satu laboratorium atau perpustakaan berbasis pada IT, supaya mahasiswa-mahasiswi kita belajar lewat internet, langsung googling sana sini, langsung bisa tahu. Dia copy copy paste hal-hal, teori-teori baru, kemudian bisa lihat bagaimana caranya di Jepang atau di Cina atau di Amerika atau di Australia. Kita bikin pertukaran-pertukaran kunjungan kemahasiswaan. Anak-anak kita ini berkaitan dengan politik anggaran. Saya pastikan kita harus tunduk taat dan patuh pada perintah konstitusi. 20% anggaran itu harus di anggaran pendidikan. Kasih gaji guru yang baik, gaji-gaji dosen-dosen yang baik, berikan beasiswa kepada anak-anak yang mampu. Bukan saya punya saudara atau saya punya ponakan atau apa, tapi siapapun yang memang indeks prestasinya bagus. Bung, kalau dilaksanakan dengan baik dan terukur tertanggung jawab, dia akan menjadi modal besar. Karena yang bisa bangun bangsa ini hanya orang-orang pintar. Jadi UNLESA hari ini dia bekerja mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ada sama-sama dengan UNLESA untuk buat itu. Ini perintah konstitusi. Jadi idenya banyak sekali nih Pak. Jadi nanti tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pak Deo ini sebagai kepala daerah. Tentu butuh wakil kepala daerah juga yang tepat untuk bisa bersama-sama dengan Bapak untuk melakukan ini. Nah, jadi kesiapan untuk menuju pilkada ini, Pak Deo punya kriteria atau indikator untuk menentukan wakil kepala daerah yang bisa memahami visi misi yang Pak Deo usung ini seperti apa? Ini pertanyaan paling sedap untuk minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Karena ditunggu, Pak. Karena publik sedang menunggu. Iya. Sudah ada. Jadi kita ingin tahu nih. Bocoran sedikit, Pak. Ini kriteria calon wakil kepala daerah yang saya pastikan akan mendampingi saya itu sudah memenuhi kriteria 3S. Pertama, setia. Yang kedua, dia harus setia. Dan yang ketiga, tetap sama-sama setia. Bupati dan wakil bupati sama-sama setia. Jadi saling setia sampai akhir periode, Pak ya? Tidak. Ini di tengah jalan. Tidak saling menciderai. Betul. Jadi kesetiaan itu bukan saja dari wakil bupati, tapi bupati pun harus setia kepada wakil bupatinya. Dan ini dipilih satu paket. Wakil bupati bukan ban reserve, bukan. Dalam undang-undang dia membantu bupati, tapi dia dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, persyaratan utamanya adalah 3 tadi dan kita harapkan akan terpenuhi. Pertama, dia setia. Yang kedua, dia harus setia. Dan ketiga, dia tetap untuk saling setia. Iya. Pak Deo, jadi memang wakil kepala daerah kan memang di undang-undang Pemda itu kan membantu kepala daerah. Hanya saja memang tidak secara spesifik dalam hal apa saja. Sehingga memang ini juga menjadi persoalan ketika sudah dalam pelaksanaan tugas. Tidak ada pembagian tugas yang jelas. Karena tadi dalam undang-undang juga tidak memberikan jelas bahwa membantu dalam hal-hal apa saja. Ya, tergantung apa yang menjadi skala prioritas di tahun pertama, prioritas di tahun kedua. Oleh karena itu visi misi itu kan harus dikomunikasikan. Dan ketika kita setia menjalankannya, tinggal bagi aja. Yang penting kan saling setia. Sehingga ini fungsi pengawasan ya. Fungsi pengawasan ini tentunya ini fungsi untuk birokrasinya, kita pengendaliannya seperti apa? Ya, kau tolong kontrol sana, saya akan melihat ke sini. Tapi itu dikomunikasikan terus, termasuk mengangkat kepala-kepala dinas atau eselon 2, eselon 3, eselon 4. Dikomunikasikan, dilihat dengan asas asesmennya, lalu diselaraskan dengan tupoksi yang mau diberikan.
Bukan ini karena saudara saya, ini satu kampung dengan saya, ini segolongan dengan saya, jadi saya prioritaskan dia. Nanti baru dicari-cari argumentasi yang mendukung itu. Keliru, itu nggak boleh. Jadi sekali lagi bersama dengan wakil bupati, dan ada sebetulnya saya bilang Tritunggal. Ada sekda yang punya keselarasan untuk menjalankan tugas-tugas pengabdian kepemimpinan. Kepemimpinan itu kepemimpinan yang melayani. Iya. Begitu, Pak. Siap, Pak. Tapi kelihatannya masih belum, saya sendiri juga, Pak. Saya jujur saya mengaku ini belum begitu ini karena soal wakil ini dari sisi warna atau bendera ini belum tergambar di sini, Pak. Jadi ya, Partai Golkar kan punya 3 kursi. Dia kan juga akan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Ada partai PDIP yang sudah sangat intens kita lakukan komunikasi. Ini intens ya, yang sudah intens. Saya juga cukup intens dengan Partai Gerindra, karena saya sudah ada pendekatan-pendekatan dan juga sudah mengikuti uji kelayakannya. Begitu. Di tataran elit pun ada pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung baik dan elegan. Saya sendiri pun juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh dari Partai Nasdem di level nasional untuk juga membicarakan gitu. Sehingga komunikasi ini kan baik gitu. Sehingga karena dalam proses saat-saat ini, minggu-minggu ini sedang proses silaturahmi dan bagaimana proses pengambilan keputusan, saya sampaikan bahwa sejumlah nama yang dibicarakan ini sudah memenuhi unsur 3S tadi itu, sehingga tinggal nanti kita berembuk untuk memutuskan, dan dia dalam satu kesatuan. Siapapun menjadi bupati dan wakil bupati adalah representasi dari keinginan masyarakat dan juga pemenuhan 3 unsur tadi. Kita survei Partai Golkar itu sudah sedang persiapan untuk dijalankan, sudah sampai ke tahapan penguatan pasangan calon. Iya. Kalau itu kan tadi dari sisi yang saya nangkap dari sisi dari sisi partai. Kalau dari sisi kewilayahan juga menjadi ini juga pertimbangan Pak Deo juga wakil dari sisi berbagai pertimbangan tentunya. Norma-norma perpolitikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karakteristiknya itu sudah ada, sehingga sedang dalam tahap survei juga. Ya, saya sampaikan aja di forum publik karena Bung Chartes sudah menanyakannya. Sampai tadi malam pun saya masih dikonfirmasi untuk beberapa nama untuk dalam kuesioner itu mulai dikomunikasikan dengan parpol-parpol maupun kuesioner peneliti yang melakukan survei ini untuk diambil samplingnya ke masyarakat. Karena boleh kita begini, tapi kan kita lihat keinginan masyarakat seperti apa. Bahkan sudah sampai nanti ke simulasi. Biasa ya di penelitian kan, kalau ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini. Lalu karakteristik itu akan kita ukur dengan 3S tadi itu. Rumusnya kan jelas. Gitu Pak Kartes. Sekali lagi proses-proses ini kalau dari pihak saya menjalaninya dengan penuh sukacita, tanpa beban, tapi saya berdoa biarlah Tuhan yang berselenggara, kemudian para leluhur merestuinya dengan cara Tuhan dan para leluhur itu mengetuk hati responden masyarakat untuk ketika survei nanti mereka menyebutkan, sehingga keputusan kami itu akan dilandasi juga pada hasil keinginan rakyat.
Begitu. Baik Pak Deo. Kemudian saya ke soal ini Pak Deo, dalam kesiapan untuk masuk di Pilkada Tanimbar ini, terus terang biaya demokrasi kita mahal Pak. Ya. Biaya demokrasi kita mahal. Ya, money politik ini begitu ini Pak. Nah, bagaimana Pak Deo melihat ini, dan ketika nanti ada dalam kontestasi nanti di Pilkada dengan biaya politik yang begitu besar ini bagaimana? Aman-aman saja kok. Kalau saya melihat bahwa high cost atau biaya besar politik itu karena orang-orang bodoh aja yang bikin perilaku politik uang itu sebagai yang dituhankan. Hanya orang-orang kerdil yang menggunakan pola politik uang. Hanya orang-orang celaka yang menggunakan formulasi cara berpikir politik uang. Hanya orang-orang yang mau mengerdilkan dan mencelakakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini yang menggunakan politik uang sebagai pola kerjanya. Karena apa? Setelah menjabat pasti korupsi, korupsi, korupsi. Begitu. Tapi faktanya begitu Pak, biaya politiknya memang mahal Pak. Harus keluar dari kondisi itu. Pileg kemarin saja kan begitu besar sekali caleg yang menghabiskan uang sampai ratusan juta, bahkan mungkin ya nggak tahu ya sampai miliar. Tapi intinya adalah anggarannya keluar begitu besar, tapi belum tentu juga terpilih. Nah, itu Pak Deo diperhadapkan dengan situasi yang nanti masuk dalam proses ketiga ya Pak ya. Ya. Ini saya yakin Pak Deo sudah berhitung untuk bagaimana harus menang ini. Ya harus menang itu bukan jor-joran bagi-bagi uang buat rakyat, salah itu. Politik bagi-bagi uang itu justru melanggar undang-undang. Bagaimana rakyat mau pilih orang yang melanggar undang-undang? Dan lebih celaka lagi kalau Panwas dan lain sebagainya membiarkan itu. Kan sudah terjadi dan hasilnya ya miskin ekstrim ini. Ya. Jadi kalau Panwas yang diangkat sumpah untuk itu tutup mata saja, ya sudah dia mencelakakan rakyat ini, dia mencelakakan daerah ini bertahun-tahun. Simpel-simpel aja. Tapi melaksanakan kegiatan perpolitikan ini memang ada biaya politik. Biaya politik itu kalau kita berkampanye atau bersosialisasi, kan rakyat perlu makan minum, duduk makan pisang goreng kah, duduk atau ada transportasi naik ojek kah, naik ke tinting kah, iya toh? Ya tentunya kita membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau dia datang, lalu dia duduk, dia suka sih tinggal pekerjaan 1 hari kah, separuh hari, ya ketorang kasih sedikit untuk penggantian biaya transportnya, wajar saja kok. Tapi jangan pernah membayar rakyat untuk mendapatkan suara. Itu perbuatan tercela. Tuhan dan leluhur pasti kutuk orang itu. Dan terbukti di mana-mana. Habis itu masuk penjara. Ya. Begitu, siap. Pak Kartes. Ya. Saya ke ini Pak, ke satu hal ini Pak, soal rekomendasi partai, tapi lebih khusus Partai Golkar Pak. Yes. Mohon maaf Pak, saya tanya ini saya. Kalau misalnya, ini seandainya Pak Deo tidak dapat rekomendasi Golkar, bagaimana? Saya pastikan dapat. Karena memang selain Pak Deo kan ada juga calon yang lain yang juga berproses di Golkar ini. Jadi artinya kita ingin yang disurvei sekarang tinggal berdua aja. Yang lain udah. Sudah ini. Iya. Jadi Pak Deo dengan Pak Dr. Boy. Iya. Tapi kan saya orang partai yang memang kita susun ketentuan di partai. Keputusan Munas Golkar itu keputusan tertinggi. Ketua umum pun tidak boleh langgar keputusan. Itu kayak undang-undangnya gitu. Keputusan tertinggi itu keputusan Munas. Munas merekomendasikan dalam konteks pilkada memprioritaskan kader. Kader loh.
Siap. Anggota itu belum tentu kader. Ya. Kemudian ada keunggulan-keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu misalnya pendidikannya seperti apa, sudah pernah memimpin di level apa, pendidikannya seperti apa. Ini leadership. Ya. Ada sejarah, latar belakang kepemimpinan. Pernah jadi ketua ini kah, pernah jadi pimpinan ranting kah, jadi pengurus di level provinsi kah, atau di pusat kah. Ya ini kan kepemimpinan. Terbukti dengan, lalu ada rumus paling baku di Partai Golkar. Namanya PDLT. Ya. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu rumusan. Kalau prestasi ya ukur-ukur diri prestasi apa. Dedikasinya terhadap Partai Golkar, pernah mencemari Golkar atau tidak. Sak keluarga itu pernah mengkhianati Partai Golkar atau tidak. Loyalitas, loyal enggak. Dan kemarin kan baru aja pileg. Ya. Pileg itu kader-kader siapa yang datang untuk menghimpun, menggerakkan bersama-sama dengan Partai Golkar dan seluruh jajaran melaksanakan kampanye, bukan membuat gerakan-gerakan di luar Partai Golkar, justru mengebiri Partai Golkar. Golkar kan punya catatan dan tahu persis kan kita. Siapa atau saudaranya yang menggebosi Golkar kan kita tahu. Iya kan? Ini bicara institusi ya. Ya. Dan tidak tercela. Tidak tercela itu apakah pernah dipecat di partai atau buat hal-hal yang macam-macam. Nah, itu rumusannya. Siap. Jadi saya yakin. Apalagi kan kita punya hasil survei. Ya. Survei sebagai salah satu tolak ukur yang berpengaruh. Lah hasil survei kita lihat memang saya lebih tinggi. Sebagai kader saya yakini. Dan saya sudah bicara dengan kawan-kawan saya pengambil keputusan. Berarti untuk Golkar tidak lagi ini ya, di Pak Dewo tidak lagi ini ya. Oh saya enggak, oh ya. Komunikasinya dibangun keluar ini ya. Iya. Partai-partai lain. Dan Partai Golkar kan melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang melakukan survei juga. Ternyata hasilnya sama. Dan pimpinan-pimpinan parpol lain kan mereka kenal juga kepada saya. Bahkan hubungan baik. Kita pernah berkolaborasi bersama. Ya. Iya tak? Oke, kalau dari rekomendasi, kalau dari kandidat-kandidat yang lain yang Pak Dewo lihat yang kira-kira akan bersaing dengan Pak Dewo di pilkada nanti. Semuanya bagus-bagus dan baik-baik. Tapi yang dipilihkan hanya satu bupati dan wakil bupati. Gitu. Jadi semuanya yang saya dengar-dengar, ada yang macam-macam, tapi intinya bahwa begini, seseorang mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan, tentunya orang itu dia betul-betul mau mempersembahkan seluruh kemampuan dan seluruh intensitas kegiatannya untuk kepemimpinan. Kita harus hargai itu. Saya dalam format berpikir seperti itu, positive thinking, berpikir positif. Jadi semuanya ini orang-orang baik dan orang-orang yang mau mempersembahkan leadership-nya, kepemimpinannya untuk Tanimbar. Kita harus hargai. Saya membangun komunikasi dengan semua secara baik. Terakhir ini Pak Dewo, ini untuk nanti maju di pilkada dan memimpin kabupaten ini kan juga butuh dukungan yang paling pertama adalah dukungan dari keluarga. Iya. Pak Dewo punya keluarga, dalam hal ini istri, anak-anak menyetujui untuk maju karena ini untuk ketiga ya, ketiga. Iya, saya maju untuk yang ketiga. Ya. Prabowo juga 3 kali maju. Betul. Ibu Kofifa juga 3 kali maju. Betul. Iya, berjadi. Pak Tahir Hanubun juga jadi bukan hal yang baru. Jadi kalau ada orang yang membangun narasi itu teknik-teknik aja. Ya, tapi saya mau memastikan bahwa dukungan keluarga bagaimana Pak? Dukungan keluarga sangat firm. Saya punya 3 anak. 3-tiganya udah selesai kuliah semua, sudah mandiri.
Saya punya putri yang pertama, Gitarika Makini Ndrulanenan. Dia juga sudah berkeluarga, sudah punya usaha sendiri. Saya sudah punya cucu satu, Kayal. Yang kedua, saya punya anak yang kedua, Duan Aditya Akel Yaman, Orat Mangun. Dia sudah mandiri, dia punya platform di untuk pencarian kerja, Glints namanya dan dia jadi juga YouTuber dan sebagainya, anak-anak sekarang. Dia sudah selesai kuliah juga di bidang hubungan internasional. Anak saya yang pertama orang PR, dia tamatan dari Deakin University di Melbourne. Dan yang ketiga, saya punya putri yang baru selesai pendidikan S2 Manajemen Administrasi Publik untuk Green Energy. Dia teknik kimia, dia lulusan dari Columbia University, salah satu universitas terbaik di dunia di New York. Dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja, dan mereka mendukung penuh ayahnya. Dan istri saya, Frida Yulia, juga memberikan dukungan. Dan mereka bilang, Pak, pakai kita punya tabungan-tabungan atau sertifikat apa untuk membiayai perjalanan Papa, membiayai saya punya hasil keringat juga untuk membiayai komunikasi-komunikasi politik dan biaya-biaya politik. Dan tentunya ya bagi kami ya cukup besar juga gitu. Tapi bukan itu semata. Mereka inginkan saya, papa mereka ini mempersembahkan kepemimpinan yang baik untuk masyarakat yang banyak. Oleh karena itu, saya punya tematik besar, saya punya tagline besar, berikan yang terbaik. Lagunya kan saya sudah buatkan juga gitu. Jadi berikan yang terbaik. Juga saya ingin dijelaskan secara pesan untuk masyarakat Tanimbar, berikan yang terbaik ini di closing statement di diskusi kita saat ini. Iya, saya diajarkan oleh orang tua saya ketika diberikan kepercayaan apapun, berikanlah yang terbaik. Kerja yang terbaik, buat yang terbaik, pertanggungjawaban keuangan yang terbaik, mentality yang terbaik, pelayanan terbaik. Karena terbaik untuk sesama pasti terbaik di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu, Bung Kartes. Baik, saudara-saudara, demikianlah bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Dharma Orat Mangun yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk akan ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan berlangsung di bulan November. Selanjutnya nanti akan kita saksikan perbincangan-perbincangan saya kalau nanti sudah masuk dalam momentum untuk tahapan-tahapan Pilkada nanti ya, kita akan ada lagi dalam sesi untuk menggali lebih jauh visi misi program kerja dari calon bupati dan wakil bupati, dan lebih khusus juga Pak Dharma Orat Mangun sebagai bakal calon bupati Kepulauan Tanimbar yang diusung oleh partai politik, tentunya partai beliau partai Golkar ya, dan sedang membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Demikian, sampai jumpa.